Tahun 2016 merupakan tahun di mana aku memberikan diri untuk menjadi seorang pendaki gunung. Bersama dengan rekan-rekan yang lain, aku mulai pendakian pertamaku menuju Gunung Pe di Kabupaten M. Karena jarak lokasi yang cukup jauh, aku menelepon salah satu rekan kuliahku, sebut saja namanya Putra. Aku menelepon agar kami ini diizinkan beristirahat sejenak di rumahnya. Mengingat lokasi rumahnya ini memang berdekatan dengan jalur yang akan kami lewati. Setelah menelepon, ternyata Putra pun setuju. Bergegas kami semua berangkat ke sana. Setelah kurang lebih 1 jam seperjalanan, kami sampai di rumah Putra. Kami mengucapkan salam yang disambut dengan Putra beserta kedua orang tuanya. Kami diizinkan masuk. "Mau pada pergi kemana kalian, nak?" tanya ibunya Putra. "Mau naik Gunung Pe, Bu," sahutku saat itu. Memang aku sendiri sudah sering main ke rumahnya Putra. Oleh karena itu, orang tuanya ini sudah biasa dengan kedatanganku ke sini. "Ya sudah, kalian nginep aja di rumah Mbah dulu. Besok pagi baru ndaki, istirahat dulu saja," terang bapaknya Putra saat itu. "Iya Pak, terima kasih banyak." Setelah itu, orang tua Putra pun meninggalkan kami. Putra mengambil kunci rumah dan kami berjalan menuju lokasi rumah si Mbah ini. Lokasinya berjarak hanya 50 meter dari rumahnya Putra. Putra memberitahu bahwa rumah si Mbah ini sudah lama tidak dihuni karena memang si Mbahnya sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. "Loh, yang benar saja, masa kita mau menginap di rumah hantu?" kata Ahmad, salah satu rekanku pendaki. Santai aja. Rumahnya kan habis direnov kok. Lagian setiap 2 hari sekali Bapak tidur di sana," ujar Putra menenangkan. Walaupun katanya terlihat menenangkan, agak penuturan di awal tadi yang membuat kami sedikit cemas bila mana harus menginap di rumah tersebut. Namun Putra tetap meyakinkan selama ada dirinya, ia menjamin teman-temannya tidak akan diganggu. "Diganggu?" kata Ahmad saat itu. Lagi-lagi Putra ini seakan keceplosan mengenai kondisi rumah si Mbah ini. "Udah tenang aja, gak akan ada apa-apa kok." Karena kami hanya menumpang dan hari sudah mulai malam, maka kami pun menerima ajakan Putra. Rumahnya berada di pinggir jalan raya. Sekilas nampak seperti rumah-rumah pada umumnya. Tak tampak ada perbedaan fisik dari bangunan tersebut. Namun, ketika masuk ke rumah itu, suasana mendadak berbeda. Terlihat seperti rumah kakek nenek ketika berada di desa yang menggunakan hiasan-hiasan tradisional, baik dari jendela, pintu lampu, lantai, hingga perabotan rumah. "Ah, panas gini ya," ucap Ahmad spontan waktu itu. "Panas apanya? Oh biasa aja aku mah," ucapku menyautnya. Sejenak, aku dan Ahmad saling berpandangan. Dari tatapannya, dia mengerti bahwa tidak sebaiknya dia berucap seperti itu. Dan aku pun mengangguk. "Sudah, silakan pilih kamar, tapi jangan pilih kamar belakang ya. Di sini-sini aja," tutur Putra saat itu. Tanpa banyak bicara, kami langsung mengiyakan. Rupanya, suasana di dalam rumah ini cukup membuat kami semua untuk tidak banyak berbicara. Dari ruang tamu, kami masuk ke ruang tengah. Di ruang tengah sendiri terdapat foto almarhum kakek dan almarhum nenek dari Putra. Putra berkata bahwa beliau-beliau ini dulunya adalah salah satu yang membabat desa ini. Kemudian kami berjalan menuju ruangan makan. Di atas meja makan terdapat lukisan harimau dan burung merak yang jika dilihat seolah-olah sangat nyata. Dan di samping kanan kirinya ada 2 kamar. Aku menuju ke kamar kiri beserta 2 rekanku, sedangkan Putra dan Ahmad menuju ke kamar kanan. Kami menata kamar yang akan kami tempati, kemudian bergegas untuk mandi dan melaksanakan sholat maghrib. Sedikit flashback sejenak, di mana di tahun 2014, aku pernah diajak oleh Putra untuk main ke rumah ini. Katanya semenjak mbahnya meninggal, rumah ini tidak dihuni. Bahkan ia sendiri tidak berani untuk menginap 1 malam pun di rumah ini.
Aku yang saat itu memang penasaran dengan hal gaib, menyetujui ajakan untuk masuk ke rumah si Mbah Putra ini. Kami bertemu di rumah Putra pada pukul 11 malam. Kataku masih terlalu pagi kalau mau tahu eksistensi mereka. Akhirnya kami ngopi sejenak di warung di dekat rumahnya. Ia bercerita bahwa saat itu rumah si Mbah sedang direnovasi, karena akan ditempati oleh kakaknya Putra setelah menikah. Ya bagus kalau begitu, biar rumahnya terawat, ucapku menjawab cerita dari Putra. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul setengah 1 malam. Kami berjalan menuju rumah si Mbah. Tak ada perasaan aneh saat itu. Cuaca juga sedang cerah. Namun saat akan memasuki rumah, mendadak anjing milik tetangga rumah si Mbah ini menggonggong dengan sangat keras. Aku tersentak kaget saat itu. Pikiranku langsung tidak enak. Suasana mendadak berubah menjadi mencekam karena lolongan anjing yang tidak berhenti. Aku melihat Putra. Dia mengatakan bahwa memang biasanya seperti itu. Biasanya? Apa mungkin anjing tersebut merasakan ada kehadiran makhluk lain? Namun Putra meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Ya sudah ayo, ucapku saat itu. Saat masuk ke dalam rumah, kondisinya hampir sama persis seperti yang aku ceritakan tadi. Cuma bedanya lantainya masih kotor karena memang sedang direnovasi. Semua lampunya dinyalakan oleh Putra, perlahan dan hati-hati. Kami melangkah dan mengamati sekeliling. Perasaanku masih tidak tenang karena lolongan anjing masih terdengar, cukup nyaring. Hingga akhirnya kami tiba di perbatasan antara meja makan dan pintu belakang. Sejenak, aku melihat lukisan harimau yang terpajang. Nampak hidup dan seakan mempunyai energi sendiri. Energi yang cukup membuat merasa merinding ketika melihatnya lama-lama. Saat akan membuka pintu belakang, Putra ini berkata, "Yakin ini?" "Iya, udah nanggung," ucapku saat itu. Suatu keputusan yang bila aku ingat merupakan salah satu keputusan yang terburuk saat itu. Pintu dibuka, nampak gelap, namun tak hanya itu. Karena aku melihat banyak makhluk hitam tinggi besar berlalu lalang di sana. Jumlahnya itu sangat banyak. Bahkan aku tidak bisa menghitungnya satu-satu. Dan saat mereka tersadar akan kehadiran kami, mereka semua terdiam. Cepat-cepat saat itu aku langsung tutup pintu tersebut. Bergegas aku tarik tangan Putra dan berlari ke arah luar. Sesampainya di luar, aku terdiam sejenak sambil mengatur napas. Karena kurasakan detak jantungku ini berdetak cukup cepat. Putra yang keheranan, dia langsung bertanya, "Lihat apa kamu?" Bentar, jangan di sini ceritanya. Ayo kita ke rumahmu aja, ucapku saat itu. Putra pun setuju. Mungkin ia juga bingung melihat mukaku yang sedikit ketakutan. Setelah sampai di rumah Putra, ia memberiku segelas air minum. Setelah agak tenang, kemudian aku menceritakan apa yang kulihat di dalam rumah si Mbah. Penghuni rumah itu banyak banget. Wujudnya hitam, pekat, tapi tidak berbulu, mondar-mandir. Setelah tahu kedatangan kita, mereka semua diam dan melihat ke arahku. Wajahnya memang gak kelihatan, tapi aku yakin sosok itu menatap ke arahku. Aku masih gak percaya. Bener, soalnya aku gak ngeliat apa-apa, ujar Putra saat itu. Memang rumah itu sudah 8 tahun tidak dihuni setelah mbahnya meninggal. Kadang orang tuanya yang sesekali menginap di sana. Kalau aku sendiri mah kayaknya gak bakal berani lagi kalau sendirian masuk ke sana, Put, ucapku saat itu. Wah, jangankan kamu, aku sendiri aja gak berani. Pernah disuruh ambil piring siang hari aja, udah gak enak. Daripada ada apa-apa, mending aku pulang aja, ucap Putra saat itu. Kembali ke kisah sekarang, di mana saat itu kami sudah merapikan kamar dan bersiap mandi dan sholat maghrib. Bodohnya kami saat itu tidak sholat berjamaah dengan alasan masing-masing. Alhasil, disinilah teman-teman kami mulai mendapat gangguan gaib di rumah tersebut. Kebetulan, akulah yang pertama kali meminta Putra untuk diantarkan ke kamar mandi. Setelah pintu belakang dibuka, tampak sekali
Ruangan belakang yang sudah tertata dan cukup bersih. Meski bayangan ketika aku pertama kali melihat halaman belakang ini masih menghantui pikiranku. Halaman belakang ini terdapat dua kamar tidur di sisi kiri, dapur, sumur tua yang tepat berada di pusat halaman, gudang dan kamar mandi yang lokasinya sedikit terpisah satu sama lain. Mungkin inilah kamar tidur yang Putra melarang kami untuk memakainya. Aku meminta izin dan minta ditemani oleh Putra untuk diperbolehkan melihat-lihat area halaman belakang. Dan kebetulan, dia mempersilakannya. Saat melihat kedua kamar yang bersebelahan, tampak ada sebuah ranjang tua seperti milik seorang yang sudah sepuh, tampak rapih dengan bantal dan gulingnya. Dulu, si embah laki-laki dan embah perempuan yang tidur di sini. Terus untuk menghormati, bapak dan ibu masih membersihkan kamar ini, ucap Putra saat itu. Aku mangut-mangut. Setelah itu, kami menuju ke dapur. Tampak seperti dapur pada umumnya. Namun setelah dapur, kami melewati sumur tua yang tepat menghadap ke arah gudang. Pandanganku langsung menuju ke arah gudang yang terkesan gelap namun memiliki kehidupan di dalamnya. Gudangnya tidak pernah kamu kasih lampu, tanyaku saat itu. Loh, minggu kemarin sudah dipasang 5 watt di situ, gak tahu lagi tiba-tiba mati. Besok tak bilang ke bapak, entah kabelnya konslet atau mungkin ada energi di gudang tersebut yang cukup kuat sehingga membuat lampu yang baru dipasang itu bisa padam, pikirku saat itu. Ya Put, yaudah tak mandi saja, tunggu dulu ya, ucapku saat itu. Ya, aku tunggu di dapur, ucap Putra. Aku mempercepat mandi dan sekalian wudhu, karena percayalah, kamu tidak akan pernah mandi dengan tenang di mana kamu pernah melihat banyak penampakan di sana. Put, aku memanggil Putra saat itu. Tak ada jawaban. Put, oi, Put, teriakku. Iya, aku di sini. Aku langsung memakai baju tanpa mengeringkan badan terlebih dahulu. Karena jujur saja, perasaanku saat itu sangat tidak nyaman. Saat keluar dari kamar mandi, tiba-tiba aku merasakan bulu kuduku ini berdiri. Bergegas saat itu, aku langsung menuju ke dapur. Dan kebetulan, Putra juga sudah selesai membuatkan kami minuman hangat. Aku tanya di mana letak musolanya. Dan Putra memberitahu bahwa letaknya berada di sisi kanan setelah pintu belakang. Saat itu, aku langsung bergegas ke musola untuk melaksanakan sholat maghrib. Saat sholat, jujur saja, aku merasakan sholatku tidak khusyuk. Kenapa? Karena aku merasa di belakangku ini seperti ada sosok yang berdiri. Jadi sosok ini seakan mengikutiku jadi makmum di sana. Ditambah lagi, udara di musola itu tampak pengap. Padahal musola itu tidak memiliki daun pintu, yang mana bisa membuat udara dengan bebas keluar masuk. Saat akan salam, aku coba menoleh sekali ke belakang secara pelan-pelan. Satu salam ke kanan, keadaan masih aman. Dan saat selesai salam ke kiri, terasa ada hembusan angin melewati tengkukku. Tanpa pikir panjang, aku langsung keluar dari musola dan menuju ke depan. Aku berpikir, seperti kejadian barusan tidak baik untuk aku ceritakan langsung di sini. Mengingat ada Putra yang selaku tuan rumah dan juga ada teman-temanku yang lain yang takutnya nantinya mereka menganggap aneh-aneh rumah ini. Setelah itu aku langsung menyuruh teman-temanku untuk mandi. Kemudian Ahmad dan yang lainnya silih berganti untuk mandi. Sambil menghabiskan waktu malam, kami ngopi bersama sembari mengecek peralatan dan perbekalan mendaki kami. Pada pukul 10 malam, teman kami, sebut saja namanya Dani, dia izin untuk tidur duluan. Kebetulan, Dani, Wahyu, dan aku tidur satu kamar. Ia berjalan menuju kamar, sementara aku, Putra, Ahmad, dan Wahyu kembali melanjutkan obrolan santai. Belum 15 menit, Dani kembali menghampiri kami. Wajahnya sedikit pucat, namun ia berusaha untuk menyembunyikannya. Aku yang paham gelagat Dani sudah memprediksi kejadian yang menimpahnya. Gak jadi ngantuk, ada yang nempel di tembok pojok kamar, ujarku saat itu. Lagi-lagi, sudah 2 orang yang memang tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya, Dani dan Ahmad. Sebetulnya ingin juga kuceritakan kejadianku tadi. Namun aku merasa tidak enak kepada Putra.
karena ia juga sudah repot-repot menemani dan mempersilahkan kami untuk menginap di rumah si mbahnya. Ya, meskipun dengan kondisi dan berbagai kejadian aneh di dalamnya. Untuk itu pun, akhirnya aku menyuruh teman-teman agar segera beristirahat saja. Karena esok pagi, kami akan melanjutkan perjalanan menuju Gunung P. Dani dan Wahyu nampak seperti bimbang untuk tidur di kamar. Terlihat dari raut wajah mereka yang nampak gugup saat itu. Ya sudah, aku tidur paling ujung. Kamu sebelah tembok, biar Dani ada di tengah, ucapku. Wahyu dan Dani menyepakati. Kami menuju kamar, sementara Ahmad akan ditemani Putra di kamar satunya. Aku mau tidur di musola aja ya, soalnya kalau ada temennya aku nggak bisa tidur, ucap Ahmad tiba-tiba. Kami langsung menoleh secara bersama-sama. Namun hanya satu orang yang berkata mengingatkan, yaitu Putra. Kamu yakin? Iya, aku yakin. Kasih aja lotion anti nyamuk biar aku nggak dikerubutin nyamuk, jawab Ahmad ngeyel. Ya udah, aku sudah mengingatkan lo ya, ujar Putra saat itu. Aku, Dani, dan Wahyu sudah tidak mau ambil pusing lagi. Kami langsung masuk ke kamar. Kami membaringkan badan dan sengaja pintu kamar tidak kututup seluruhnya. Alasannya agar aku bisa sendiri melihat Putra di kamar sebelah. Karena dengan begitu, aku bisa sedikit merasa tenang. Putra waktu itu menghampiri Ahmad yang ada di musola. Tampak Ahmad sedang bermain game di ponselnya. Kalau gak kuat masuk aja, ujar Putra. Iya udah sana, tenang aja, ucap Ahmad ketus waktu itu. Putra waktu itu langsung menutup pintu belakang. Setelah itu, aku melihat ia menuju kamar sebelah kamarku. Aku pun langsung tertidur. Sampai tiba-tiba, Dandi membangunkanku. Ia berkata ingin kencing dan memintaku untuk menemaninya ke kamar mandi. Kulihat jam di dinding yang menempel di atas pintu kamar menunjukkan pukul 3:15. Aku pun bangun untuk mengantarnya. Sejenak, aku berpikir untuk mengajak Putra. Namun setelah aku dan Dani keluar kamar, tampak ada Ahmad yang sudah tidur di samping Putra. Sejenak aku terdiam, aku memperjelas penglihatanku. Apakah yang di samping Putra ini betul-betul Ahmad yang asli atau bukan? Bukannya si Ahmad tadi tidur di musola ya? Tanya Dani kepadaku. Ya mungkin saja dia pindah masuk kamar. Sudah cepat kencing sana, ucapku menenangkan. Meskipun di dalam hatiku sendiri, perasaan campur aduk bukan main. Aku akan membuka pintu belakang. Pintu yang sama ketika dibuka beberapa tahun yang lalu, aku melihat banyak sosok hitam di sana. Gagang pintu sudah kupegang. Dengan mengucapkan bismillah, aku membuka perlahan. Tampak sepi dan hening di sana. Kulihat juga ke arah musola ini tampak gelap. Jadi aku sedikit merinding melihatnya. Aku dan Dani tiba di sumur tua. Kemudian sembari menunggu Dani kencing, mataku mengawasi keadaan sekeliling. Benar-benar hening. Bahkan suara serangga malam pun seperti jangkrik tidak terdengar di sini. Padahal Putra sendiri pernah mengatakan bahwa di belakang rumah si mbahnya ini terdapat kebun pisang dan barongan. Di sela-sela aku melihat, tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing di sebelah rumah. Lolongannya begitu panjang, seakan menandakan anjing tersebut melihat sesuatu. Dan, ayo dong, cepetan Dan, ucapku saat itu. Aku menghampiri, pintu kamar mandi ku gedor, sekedar meyakinkan bahwa memang ada Dani di dalam kamar mandi. Iya bentar aku guyur dulu, ucap Dani waktu itu. Dengan posisiku yang berada di depan pintu kamar mandi, otomatis pandanganku langsung tertuju dengan gudang yang berada tepat di seberang. Lolongan anjing masih terdengar. Gudang yang tak memiliki pintu itu nampak gelap, sehingga aku melihat ada sorot mata berwarna merah. Dan, ayo Chan, cepet Dan, ayo bakso cepet, ayo kita balik, ujarku saat itu. Dani keluar kamar mandi. Seketika itu juga, ku tarik tangannya agar langsung berlari masuk menuju rumah. Saat akan menutup pintu belakang, terdengar suara orang mendehem dari dalam musola. Aku sudah tidak memperdulikan kembali suara tersebut. Langsung menutup pintu, namun dengan cara pelan agar Putra dan sosok yang terlihat seperti Ahmad ini tidak terbangun dari tidurnya. Anehnya, lolongan anjing pun ikut berhenti saat aku dan Dani kembali masuk ke dalam rumah. Kenapa sih Cuk?
Tergesa-gesa amat, jawab Dani enteng saat itu. Duh, kamu gak denger anjing sebelah itu ngegonggong kayak tadi? Tanyaku sedikit emosi saat itu. Ya udah kita balik aja ke kamar, balas Dani dengan enteng saat itu. Aku yang bingung membalas ucapan anak ini akhirnya mengajaknya kembali tidur. Dan kali ini pintu kamar sengaja kututup. Masih menjadi sebuah pertanyaan bagiku. Apakah sosok yang di sebelah Putra tadi beneran Ahmad atau bukan? Setelah itu kami melanjutkan tidur. Dani yang mudah terlelap langsung hilang ditelan mimpi. Sementara aku masih sedikit terjaga akibat pikiran yang tidak kondusif. Dari mulai melihat sosok yang menyerupai Ahmad hingga kejadian mengantar Dani ke kamar mandi. Di sela-sela aku melamun tadi, tiba-tiba pintu kamar ini diketuk dari luar. 2 kali, namun tanpa suara yang memanggil. Kalau Putra yang mengetuk, otomatis dia langsung masuk. Toh dia sendiri yang punya rumah. Lagi pula, kamar juga tidak aku kunci dari dalam. Dan kalau Ahmad, harusnya dia juga langsung masuk. Karena dia teman sendiri. Tapi ketukan ini berulang hingga 3 kali. Kemudian dari luar terdengar ayam berkokok sangat panjang. Aku langsung menutup wajahku dengan menarik selimut yang dipakai oleh Wahyu. Daripada aku tidak bisa tidur karena melihat wajah dari sosok yang mengetok pintu tadi. Atau mungkin yang terburuk, ia akan membuka pintu dan masuk ke dalam kamar dengan memperlihatkan wujudnya. Dan di dalam selimut, aku pun terlelap sambil menahan rasa takut. Pagi hari pada pukul 7, aku terbangun. Kulihat di sampingku, Dani dan Wahyu sudah tidak ada. Berarti mereka sudah bangun terlebih dahulu. Aku merapikan tempat tidurku. Setelah itu, aku pergi ke kamar mandi untuk membasuh muka. Setelah itu aku langsung ke depan dan di sana ada Wahyu, Ahmad dan Dani. Ketika kutanya di mana Putra, Ahmad bilang bahwa Putra masih membeli sarapan. Kebetulan karena Ahmad yang menjawab, maka kutanyai saja sekalian di mana ia tidur tadi malam. Kamu itu sebenarnya tadi malam tidur di mana? Tanyaku kepada si Ahmad. Sebenarnya aku masih main game sampai pukul 1. Nah, waktu aku mau tidur, tiba-tiba gordeng yang menjadi penutup musola itu terbuka sendiri. Benar-benar terbuka waktu itu. Dan aku melihat ada kepala perempuan yang mengintip. Wajahnya sih nggak kelihatan, soalnya ketutupan rambut. Habis ngintip, aku buka tuh gordeng. Ternyata di sana nggak ada siapa-siapa. Dan aku sadar kalau yang tidur di sini kan cowok semua, nggak ada ceweknya. Ya udah deh, akhirnya aku pindah ke kamar Putra. Sinting kan, padahal aku tidur di musola, masih aja diganggu. Terang si Ahmad saat itu. Alah, kemarin malam itu ternyata bener yang di sebelah si Putra itu kamu, ucap si Dani menyaut. Ya kalau yang di kamar Ahmad dan Putra, terus yang mendehem di musola itu siapa? Tanyaku saat itu. Kami saling pandangan, baik Ahmad dan Wahyu, dan Dani sama-sama mengangkat bahunya. Yuk, kamu diem aja, emang kamu gak digangguin yuk? Kemarin sih waktu aku mandi, aku bareng sama si Dani. Aku duluan yang mandi, Dani yang tak suruh nunggu. Setelah aku selesai, Dani langsung masuk kamar mandi. Tumben lama ia mandinya. Waktu aku nunggu, tiba-tiba si Dani datang dari dalam rumah. Dia tanya, ngapain kamu nunggu di sini? Ya aku jawab, aku nungguin kamu mandi. Dani bilang bahwa dia barusan dari depan ngerokok, belum mandi. Setelah itu, aku langsung ngecek kamar mandi. Dan ternyata hanya ada keran air yang menyala tanpa ada orang di dalamnya. Wahyu mengakhiri cerita waktu itu. Makanya aku kemarin alasan ke Putra lagi gak enak badan. Makanya gak enak mandi. Asli, gara-gara kejadian sama si Wahyu itu. Dani meneruskan. Sudah, jangan cerita. Gak enak sama Putra, tidak pantas. Kita sudah dikasih tempat menginap. Sudah alhamdulillah juga. Kita malah nyeritain hal yang gak enak di sini, ucapku waktu itu. Iya, tapi gak gini juga kan tempatnya, sahut Ahmad waktu itu. Jujur, memang antara bersyukur atau apes, kami mendapat sambutan yang kurang baik dari penghuni rumah si Mbah Putra ini. Sebentar kemudian, Putra datang membawakan kami sarapan. Kami yang sudah saling cerita, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, kami izin dan berterima kasih kepada Putra karena sudah memberikan kami tumpangan rumah untuk menginap. Ya, pokoknya jangan kapok-kapok ya main ke sini, pesan Putra saat itu. Kami berempat cuma meringis mendengarnya.
Setelah itu kami langsung melanjutkan perjalanan untuk mendaki ke Gunung P. Beberapa bulan setelah itu, di kampus, akhirnya aku memberikan diri untuk menceritakan kepada Putra kejadian yang kami alami sewaktu menginap di rumah mbaknya ini. Putra yang mendengar cerita itu, dia tampak biasa saja. Ia malah bercerita bahwa setelah kami menginap, rumah itu juga sempat dipakai singgah sahabat-sahabatnya sebelum bertolak wisata ke daerah P. Dan mereka juga menceritakan kepada Putra hal yang sama persis seperti yang kami alami waktu menginap di sana. Malahan ada yang mendengar suara tawa cekikikan wanita pada pukul 2 malam waktu teman-temannya sedang tidur di kamar. Intinya, rumah itu memang memiliki penghuni yang lumayan open house bagi orang yang pertama masuk ke sana. Karena setelah itu, waktu aku menginap kembali di sana, tak ada gangguan yang sama. Malahan temanku yang baru menginap di sana rata-rata diisengi oleh penghuni di sana. Putra menuturkan bahwa gudang depan kamar mandi tempat aku melihat mata merah menyala itu merupakan tempat yang digunakan sebagai menyimpan benda pusaka peninggalan Mbah Putra seperti keris dan tombak. Pantas saja auranya begitu kuat. Lampu saja belum 1 minggu sudah mati. Tapi setelah ini, rumah tersebut akan dibersihkan. Soalnya, emasku mau menempatinya. Sayang juga kalau misalnya rumah si Mbah ini tidak dihuni, cerita Putra saat itu kepadaku. Ya memang baiknya begitu. Semoga saja setelah itu tak ada kejadian aneh di rumah tersebut. Beberapa bulan kemudian, setelah acara ruatan rumah, aku kembali main ke rumahnya Putra. Ia bercerita, saat proses pembersihan, Ustadz yang membersihkan sedikit kewalahan membersihkan penghuni yang ada di dalamnya. Tinggal beberapa penghuni yang akan dibersihkan. Kemudian sosok yang paling tua di situ meminta izin kepada Ustadz agar tidak dipindahkan. Karena sosok tersebut merupakan sosok yang menghuni barang pusaka milik si mbahnya Putra. Setelah berdiskusi dengan keluarganya Putra, Ustadz tersebut pun mengizinkan jin itu untuk tinggal dengan catatan dia tidak akan pernah mengganggu anak turunan keluarga Putra. Dan alhamdulillahnya, atas izin dari Tuhan, rumah tersebut kini dihuni oleh keluarga dari kakaknya Putra. Waktu aku main ke sana, rumah tersebut sudah tampak rapi dan bagus. Banyak bagian yang sudah direnov, meski aura mistisnya tetap terasa bagiku. Rumah ini seperti memberikan pesan bahwa janganlah terlalu lama meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Apalagi jika rumah tersebut tidak memiliki penerangan yang cukup dan tidak pernah digunakan sebagai sarana untuk beribadah seperti sholat ataupun melantunkan doa-doa. Karena dalam agama Islam, ketika suatu rumah tidak mendapatkan perhatian selama 40 hari atau lebih, maka rumah tersebut akan mudah ditempati oleh makhluk-makhluk dari bangsa lain. Maka dari itu, penting bagi kita untuk rajin berdoa agar rumah kita bersih dari segala gangguan, baik gangguan yang nampak maupun tidak nampak. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.